Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rencana marketing produk sabun jelantah Said Mijal. Pertama-tama perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahaya Rosliana dengan NIM 208. Kemudian terdapat 3 rekan saya. Yang pertama ada Jessica Marustela Semarmata dengan NIM 192, kemudian Tia Apriyani dengan NIM 195, dan yang terakhir ada Putri Febriola dengan NIM 207. Langsung saja, di sini terdapat poin-poin yang akan kami paparkan selama presentasi, dimulai dari overview project, kemudian proses kerja, temuan, rekomendasi, dan yang terakhir brand strategis. Baik, untuk selanjutnya penjelasan mengenai overview project akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini terdapat profil klien. Jadi, klien kami bernama Ibu Yani yang biasa dipanggil Ibu Ekoy, berusia 52 tahun dengan profesi sebagai ibu rumah tangga. Untuk riwayat pendidikan, STBA jurusan Bahasa Inggris. Riwayat pekerjaan dan profesi yang dijalani saat ini sempat bekerja di beberapa perusahaan. Salah satu leader komunitas buku Diamond Cutter, coach di Green Leader Eco Camp, kemudian penggiat lingkungan, dan yang terakhir motivator. Lalu selanjutnya merubah persepsi masyarakat terhadap limbah minyak jelantah. Terciptanya produk Said Mijal ini merupakan keinginan Ibu Ekoy sendiri yang cukup besar dalam perannya untuk ikut serta menjaga lingkungan dari racun kimia, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya yang akhirnya dapat terrealisasikan dengan lahirnya produk sabun Said Mijal ini. Dan sebagai besar harapan Ibu Ekoy untuk kedepannya agar masyarakat dapat memanfaatkan produk Said Mijal ini untuk ikut serta dalam membantu menjaga lingkungan dari racun kimia. Kemudian di sini terdapat nama brand. Jadi sabun Said Mijal ini terbuat dari minyak jelantah. Pemilihan nama brand Said Mijal memiliki arti Said yang berarti tempat atau lokasi yang menggambarkan Jamara sebagai tempat munculnya ide sabun ini, dan Mijal merupakan singkatan dari minyak jelantah. Lalu selanjutnya mengenai produk sabun Said Mijal. Yang pertama terdapat karakteristik produk. Jadi produk sabun Said Mijal ini merupakan sabun yang terbuat dari minyak jelantah yang kemudian dicampur dengan soda api dan juga gliserin, serta memiliki bentuk bulat dengan berat bersih kurang lebih 15 gram yang dikemas dengan menggunakan kertas minyak dan diberi sentuhan akhir menggunakan logo bertuliskan Said Mijal, kemudian dikemas kembali menggunakan tas kecil yang terbuat dari kain perca untuk mempercantik tampilan. Selanjutnya yang kedua adalah merek. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa sabun ini diberi merek Said Mijal, di mana arti dari Said yaitu tempat atau lokasi yang menggambarkan Jamara sebagai tempat munculnya ide sabun. Kemudian Mijal merupakan singkatan dari minyak jelantah. Kemudian yang ketiga merupakan desain kemasan. Kemasan yang digunakan sabun Said Mijal saat ini sudah cukup baik, yaitu dengan memanfaatkan kain perca untuk membuat kemasan dari sabun Said Mijal ini. Kemasan ini juga cukup tebal dan tidak mudah rusak, sehingga dapat menjaga kualitas dari produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sejak memulai memproduksi sabun Said Mijal ini pada tahun 2017, desain kemasan produk belum pernah mengalami perubahan hingga saat ini. Lalu selanjutnya, mengenai analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Febriola. Perkenalkan, nama saya Putri Febriola dengan NIM 51111712007. Di sini saya akan mempresentasikan slide yang selanjutnya, yaitu membahas mengenai SWOT analisis, yang dimana membahas mengenai strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities yaitu peluang, dan threats yaitu ancaman, yang dimana kita akan mulai membahas mengenai kekuatan dari produk Said Mijal terlebih dahulu, yang dimana kekuatannya terdiri dari bahan baku yang digunakan dalam membuat produk Said Mijal aman digunakan untuk kulit. Lalu yang kedua ada harga produknya yang ekonomis, lalu kualitas produknya terjamin, dan produk tidak memiliki masa expire karena produk menggunakan bahan alami. Lalu produk Said Mijal ini memiliki pangsa pasar yang luas dan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Dan produk menggunakan bahan glikerin sehingga aman untuk digunakan sebagai sabun mandi karena kandungan glikerin ini dapat menjaga kelembapan kulit dan tidak membuat kulit kering. Lalu ada yang kedua yaitu mengenai weakness. Weakness itu yaitu kelemahan, yang dimana kelemahan dari produk Said Mijal ini yaitu terdiri dari promosi yang dilakukan masih kurang gencar, sehingga produk Said Mijal ini belum banyak diketahui oleh banyak orang. Lalu ada pengemasan produk yang kurang menarik.
Yang ketiga yaitu produk tidak memiliki varian wangi yang banyak daripada pesaingnya, sehingga dapat membuat konsumen lebih memilih beralih pada produk sejenis lainnya. Lalu selanjutnya ada produk belum dijual secara luas, hanya masih di sekitaran masyarakat Jamara saja. Lalu belum mendaftarkan BPOM karena untuk produk sabun Said Mijalnya. Lalu slide yang selanjutnya yaitu membahas mengenai opportunities atau peluang, yang dimana peluang yang ada untuk produk Said Mijal ini banyak produk sabun Said Mijal atau sabun minyak jelantah dari produsen lain, tetapi produk tersebut hanya bisa digunakan untuk mencuci pakaian saja, sedangkan produk Said Mijal ini bisa digunakan untuk sabun mandi karena memiliki tambahan bahan, yaitu kandungan glycerin, di mana bahan tersebut aman untuk kulit dan dapat melembabkan kulit dan menjaga kulit agar tidak kering. Lalu ada peluang yang kedua yaitu selalu konsisten mempertahankan kualitas produknya. Lalu selanjutnya yaitu memiliki pangsa pasar yang luas sehingga produk lebih mudah untuk dijual ke berbagai kalangan masyarakat. Lalu yaitu mengenai threat atau ancamannya, yang dimana pesaing sudah lebih memanfaatkan sosial media secara luas dan melakukan promosi lebih gencar, yang dimana pesaing sudah menjualnya melalui Shopee, Instagram, Facebook. Lalu ada ancaman yang kedua yaitu kurangi inovasi terhadap varian wangi dari produk sehingga konsumen lebih mudah untuk beralih dan mencari produk sejenis yang jauh lebih baik lagi, yang dimana produk pesaing itu memiliki aroma wangi yang bervarian. Lalu slide yang selanjutnya yaitu membahas mengenai proses kerja. Jadi proses kerja yang dilakukan oleh kelompok kami itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, yang dimana kegiatan yang pertama dilakukan kelompok kami adalah melakukan wawancara dengan klien melalui WhatsApp dan mencari informasi mengenai profil usahanya, profil ownernya, profil produknya, dan juga kendala apa saja yang didapat selama menjalankan usahanya. Lalu kegiatan yang kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020, yang dimana kegiatannya adalah melakukan wawancara dengan klien melalui chat WhatsApp untuk mendapatkan informasi mengenai bahan pembuatan produk dan proses pembuatan produk itu tersendiri. Lalu kegiatan yang ketiga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2020, yang dimana kegiatannya adalah melakukan wawancara dengan klien melalui chat WhatsApp mengenai informasi strategi pemasaran dan analisis SWOT pada sabun Said Mijal ini. Lalu kegiatan yang keempat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021, yang dimana kegiatannya adalah melakukan diskusi untuk menganalisis hasil informasi yang didapatkan dari klien untuk merumuskan marketing plan. Lalu kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang kelima yang dilakukan oleh kelompok kami itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, yang dimana kegiatannya yaitu melakukan presentasi untuk membahas mengenai marketing plan, solusi dan rekomendasi dalam strategi pemasaran. Lalu slide yang selanjutnya akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Maristela Simarmata dengan akhiran NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai temuan utama dari produk sabun Siti Mijal. Yang pertama yaitu produk sabun Siti Mijal ini merupakan produk yang diciptakan sebagai inovasi produk organik untuk mengurangi racun kimia. Lalu yang kedua, peran dari diciptakannya sabun Siti Mijal ini yaitu sebagai upaya untuk mengajak para masyarakat agar menjaga dan peduli akan lingkungan. Lalu yang ketiga, awareness brand dari sabun Siti Mijal ini masih rendah dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang telah ada di pasaran luas. Lalu selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai implication. Di implication ini terdapat temuan yang telah kelompok kami dapatkan dari produk sabun Siti Mijal ini, yaitu kelompok kami telah berdiskusi dengan Ibu Ekoy selaku pemilik usaha dengan merekomendasikan beberapa rencana strategi pemasaran seperti membuatkan akun media sosial Instagram, bergabung memasarkan produk melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, dan merekomendasikan untuk perubahan packaging dari produk tersebut. Lalu implikasinya yaitu Ibu Ekoy selaku
Pemilik usaha sabun Siti Mijel ini belum dapat menyetujui strategi pemasaran yang telah kelompok kami rekomendasikan, dikarenakan produk tersebut belum memiliki BPOM, sehingga Ibu Ekoy masih belum mempunyai keberanian untuk memasarkan produk tersebut secara luas. Selain itu, Ibu Ekoy juga ingin konsumen merasa puas jika membeli produk tersebut. Lalu temuan yang kedua yaitu produk sabun Siti Mijel tersebut mendapat dukungan yang cukup bagus dari warga Jamaras. Implikasinya, warga Jamaras yang ingin atau yang membutuhkan sabun Mijel dapat menyumbang minyak jelantah kepada Ibu Ekoy untuk diproduksi menjadi sabun Mijel. Lalu temuan yang ketiga yaitu selama 3 bulan produksi sabun Mijel, produk tersebut belum diperjualbelikan di pasaran luas. Implikasinya kami akan membantu mempromosikannya melalui sosial media untuk sabun Siti Mijel ini agar lebih fokus dan juga efektif untuk pemasarannya dan bergabung untuk memasarkan produk melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia untuk semakin memperluas pangsa pasarnya. Lalu temuan yang keempat yaitu masyarakat berpikir bahwa minyak jelantah tidak baik untuk diproduksi kembali sebagai sabun jelantah. Implikasinya yaitu Ibu Ekoy sedang dalam proses membuat produk sabun Siti Mijel ini memiliki BPOM. Agar menjadi lebih yakin lagi dalam melakukan pemasarannya yang lebih luas dan sehingga konsumen yang akan membeli produk tersebut juga akan merasa aman jika mengonsumsinya. Selanjutnya, di sini kelompok kami juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Ibu Ekoy selaku pemilik usaha dari sabun Siti Mijel. Yang pertama yaitu membuat akun khusus untuk produk sabun Siti Mijel seperti Instagram. Yang kedua, bergabung memasarkan produk melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu yang ketiga, mengedukasi klien mengenai cara penyampaian promosi yang menarik melalui sosial media. Lalu yang selanjutnya, memberikan informasi kepada konsumen mengenai sabun Siti Mijel yang merupakan salah satu produk yang aman digunakan serta produk yang dapat membantu menjaga lingkungan dan juga memiliki manfaat seperti dapat menghilangkan noda di pakaian dan juga dapat digunakan untuk membersihkan badan. Selanjutnya yaitu mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan produk sabun Siti Mijel ini dan memberikan informasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan. Lalu rekomendasi yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi mengenai perubahan packaging produk agar semakin lebih menarik. Untuk perubahan packaging produk akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai beberapa gambaran untuk rekomendasi desain packaging yang kelompok kami sarankan pada produk Site Mijel. Di sini ada 3 desain dan langsung saja saya akan menjelaskan mengenai desain yang pertama. Desain yang pertama ini yaitu menyederhanakan kemasan dan penggunaan label. Pada desain yang pertama ini menggunakan bahan seperti kertas dan ditambahkan dengan label yang ditempatkan di tengah. Dalam label tersebut, produsen dapat mencantumkan informasi seperti brand produk, komposisi, dan juga kegunaan dari produk. Berdasarkan hasil survei, pembuatan kemasan sederhana seperti ini ditambah dengan label yang cukup murah untuk dicetak serta memiliki hasil yang cukup bagus, ini sangat disarankan dan layak untuk dicoba di kemudian hari. Untuk yang selanjutnya ada desain kedua. Desain kedua ini yaitu memilih warna yang terinspirasi dari alamiah untuk menggambarkan suatu produk organik yang bersifat aman dan juga etis dalam usaha. Seperti membuat kemasan dengan menggunakan kertas berwarna coklat alami ataupun hijau dan warna lainnya yang dapat memberikan kesan alami pada produk yang dihasilkan. Untuk yang selanjutnya ada desain ketiga. Desain ketiga ini yaitu pengemasan dengan menggunakan kain tile yang dibuat seperti jaring. Ini akan membuat sabun terlihat lucu, menarik, dan wanginya dapat dicium oleh konsumen. Untuk selanjutnya, di sini ada saran yang ingin kelompok kami sampaikan pada produk Site Mijel.
Dan berdasarkan hasil pencarian referensi yang kami temukan, dan setelah berdiskusi dengan Bapak Edi selaku dosen, kami menemukan bahwa sebenarnya untuk dalam tingkat UMKM, memasarkan suatu produk yang belum memiliki BPOM masih dapat untuk dilakukan. Dan kami juga menemukan bahwa sudah ada salah satu produk sejenis dengan merek sabun langis, dan produknya dapat dilihat seperti pada gambar tertera. Nah, sabun langis ini juga belum memiliki BPOM, tetapi sudah bisa dipasarkan secara luas dan pemasarannya sudah sampai keluar Pulau Jawa dengan omset yang menjanjikan pula. Baik, sedikit akan saya bahas mengenai sabun langis ini. Produk sabun langis merupakan inovasi yang diciptakan oleh Ibu Yomi bersama komunitas bank sampah di Yogyakarta. Beberapa waktu lalu, beliau mencoba untuk memulai berjualan online melalui e-commerce, salah satunya yaitu Tokopedia, dan penjualannya sudah cukup luas. Dan untuk harga sabun langis produksi Ibu Yomi ini dibanderol dengan harga 15.000 per batangnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai brand strategis. Nah, brand strategis ini memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu brand core, yang kedua adalah brand positioning, dan yang ketiga adalah brand persona. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai indikator yang pertama yaitu brand core. Di sini brand core memiliki 3 sub indikator. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan di sini yaitu sebagai suatu upaya untuk menyelamatkan dan melindungi bumi dari racun sabun kimia, serta merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam perannya menjaga lingkungan. Yang kedua adalah visi. Visi di sini yaitu ingin mencintai ibu bumi dan membantu menyelamatkan bumi dari racun kimia berbahaya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai atau value. Kepedulian terhadap ibu bumi yang sudah semakin rusak parah menjadikan kami lebih responsif dan fokus memberikan solusi untuk turut serta membantu menjaga bumi dengan membuat sabun jelantah. Dan kami ingin berbuat sesuatu untuk menyelamatkan bumi. Lanjut, untuk indikator yang kedua ada brand positioning. Brand positioning ini memiliki 3 sub indikator. Yang pertama adalah audience. Audiens di sini adalah target audiens yang difokuskan untuk masyarakat yang memiliki minat serta keinginan untuk melindungi bumi dengan mengurangi penggunaan sabun yang menghasilkan racun kimia. Yang kedua ada target market. Target market pada sabun Said Mijal ini menyasar pada semua kalangan dan masyarakat luas. Daya tarik pada sabun produk Said Mijal ini cukup bisa diterima oleh konsumen karena produk Said Mijal ini termasuk dalam kategori produk yang kreatif, di mana konsumen seringkali menyukai produk-produk yang kreatif. Yang ketiga ada goal. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk menjadikan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya dengan mengurangi penggunaan sabun yang dapat menghasilkan racun kimia yang dapat merusak lingkungan. Terakhir, ada indikator yang ketiga yaitu brand persona. Brand persona ini memiliki 3 sub indikator. Yang pertama yaitu personality. Personality di sini yaitu produk ramah lingkungan, inovatif, dan juga simple. Dan yang kedua ada voice. Membentuk brand voice dengan menyampaikan informasi secara aktif dan semenarik mungkin melalui sosial media kepada para konsumen untuk mengingatkan agar selalu menjaga bumi kita. Dan yang ketiga ada tagline. Tagline di sini yaitu membentuk tagline yang dapat selalu mengingatkan para masyarakat seperti sayangi bumimu, gunakan sabun Said Mijal. Ya, dan berikut ini merupakan gambar dari produk Said Mijal. Dan untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai warna branding yang digunakan oleh produk Said Mijal. Jadi, warna yang digunakan adalah perpaduan warna hijau dengan tulisan yang berwarna putih, di mana warna hijau sendiri memiliki arti yang berhubungan dengan alam atau nature dan identik dengan alam semesta, lingkungan, dan juga situasi yang alami. Warna hijau mewakili karakteristik produk yang dimana sabun Said Mijal ini merupakan produk organik yang ramah lingkungan sehingga dapat membantu menjaga lingkungan. Dan warna putih sendiri memiliki arti kesucian, kemurnian, dan juga kebersihan. Warna putih di sini mewakili karakteristik produk yang dapat digunakan untuk membersihkan noda dan juga dapat digunakan untuk membersihkan badan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada salah kata. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.